yang muslim dia awal. Mana yang kita pilih? Tidak dipilih dua-duanya. Jadi maksudnya lebih besar kalau misalnya yang muslim ini. Insya Allah nggak lebih besar. Itu hanya sekedar promosi kaum khawarij di masa ini. Nanti mafsadahnya lebih besar. Ini memang kita tidak digalakkan untuk ngomong. Demokrasi bukan Islam. Iya sudah biarkan. Biarkan saja. Antum sibuk dengan sholat, sibuk dengan ibadah. Apakah kita tidak taat kepada pemerintah? Taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf, bukan maksiat. Nah, demokrasi itu maknanya adalah hukum di tangan rakyat. Iya kan? Berdasarkan suara terbanyak. Kalau rakyat menginginkan keinginannya harus diikuti. Itu demokrasi. Demokratos asal katanya, yakni keputusan hukum berada di tangan rakyat. Nah, sementara Islam menyatakan hukum ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki tandingan-tandingan bagi Allah yang ikut menentukan aturan-aturan syariat ini? Selain Allah, demokrasi punya aturan sebagai agama. Coba antum lihat sekarang. Siapa polisinya demokrasi? Amerika. Nah, jangankan seperti Malaysia dan Indonesia, negara yang lemah. Soviet dahulu langsung ditegur oleh George Bush. Soviet tidak menerapkan sebagai negara yang tidak demokratis. Sampai siapa presidennya yang sekarang? Putin. Enggak, kita demokrasi, kita. Ya, takut pada Amerika. Agama demokrasi. Islam melarang, agama kita melarang seorang meminta jabatan. Demokrasi mengizinkan, bahkan diberi biaya, diberi uang untuk itu. Islam melarang berpecah belah, berpartai-partai. La takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Jangan kalian meniru cara beragamanya orang-orang musyrikin. Mereka berpecah belah menjadi ahzab, partai-partai, kelompok-kelompok. Jangan. Masing-masing kelompok kata Allah bima ladaihim farihun, berbangga. Coba antum lihat partai-partai. Kami partai yang akan begini, satu kami begini, kami benar. Semua itu benar dalam Islam. Sementara agama demokrasi menyarankan, menyuruh yang seperti itu. Berbeda dua agama ini, Islam dan agama demokrasi yang berasal dari filsafat Yunani. Barakallahu fikum. Maka kita berlepas diri. Ini perintah dari pemerintah. Rasulullah menyatakan, "Na fa in amara bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a." Kalian wajib taat kepada pemerintah kalian. Namun apabila kata Rasulullah, mereka memerintahkan kepada maksiat, demokrasi maksiat lebih besar dari zina. Nah, barakallahu fikum. Lebih besar dari khamr. Nah, maka kata Rasulullah, fala sam'a wala ta'a. Tidak ada mendengar dan taat bagi perintah yang seperti itu. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk siapapun dia kalau konsekuensinya adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah. Kita pun di sana juga demikian. Pemilu atau undi ya. Undi suara. Kita sibuk yang di pondok pesantren mahal dia belajar, yang dakwah, yang bekerja. Sampai selesai. Satu menjatuhkan, menjelekkan yang lainnya ya. Partai ini menjelekkan ini menjelekkan ini, membongkar aib, ya kan? Saling membalas, aib-aibnya dibongkar, disebarkan di tengah umat, disiarkan. Barakallahu fikum. Ada semua bertentangan dengan Islam. 180 derajat bertentangan. Barakallahu fikum. Partai Ikhwan Muslimin di Yaman, kalau tadi ditanya disebutkan kan ya, mereka mengatakan nanti kalau yang berpuasa mafsadahnya besar. Partai Ikhwan Muslimin di Yaman menyatakan, "Lau kana lana minal amri syai'un la bada'na bikum ayyuhas salafiyun qabla syu'iyah." Kalau seandainya kami memiliki kekuasaan di negeri ini, sungguh kami akan binasakan kalian wahai salafiyin ahli sunnah sebelum kaum komunis. Tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin di Yaman, Partai Al-Islah. Kalau di sini
Islah itu kalau Hizbul Muktamar UMNO lah di sini. Ya. Kalau di Hizbul Islah di Indonesia PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Kalau di Malaysia nggak tahu apa. PAS. Sama seperti itu. Nah, ya mereka akan menjadi penghalang sunnah. Kalau orang-orang umum hanya menyatakan Wahabi, kalau mereka akan bergerak nanti. Yang di Mesir itu gimana, Pak? Mesir? Orang muslimin orang banyak menguasai wilayah-wilayah. Nanti mereka akan berselisih sendiri. Nanti mereka akan berebut. Siapa? Tidak kenalan Muhammad Hasan. Oh iya, kenapa? Masya Allah. Nah, dalilnya boleh demonstrasi. Muhammad Hasan Misri. Iya, nah. Tidak pernah dengar. Oh itu, nah, iya, Muhammad Hasan. Nah, Misri, nah, membolehkan demonstrasi. Nah, manhajnya Khawarij. Khawarij itu Muhammad Hasan. Dia dalam Indonesia dia bermanhaj salaf. Bagaimana tahunya bermanhaj salaf? Tapi yang manhajana nggak tahu teman dalam akidah salaf. Contohnya? Tentang Allah di Arab. Manhajnya di manhaj ya itu penting. Khawarij dulu tergelincir di manhaj. Nah, Khawarij tergelincirnya di manhaj, yaitu menentang kebijakan pemerintah. Ya, barakallahu fiik. Jadi Islam itu sunnah lengkap. Kalau kita tergelincir di satu bidang, kita terlepas dari sunnah. Itu. Nah, kalau tergelincir dari mana dia bukan salafi. Keluar dari wilayah salafi. Kalau dia tergelincir dari si manhajnya. Kalau saya lihat mentazkiyah itu kan apakah saya tergelincir juga? Nah, oleh karena itu Syekh Ahmad bin Yahya Najmi telah membantah Ali Hasan. Syekh Rabi' juga menjelaskan kesalahan Ali Hasan di dalam mentazkiyah itu. Syekh Ubaidul Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi, semuanya Syekh Ahmad bin Umar Bazmul. Ada karya-karya tulisan mereka, ya, artikel menjelaskan kesalahan Ali Hasan di dalam membela orang ini. Nah, barakallahu fiik. Salah. Bagaimana dia membolehkan demonstrasi? Ya, memfatwakan orang untuk menentang pemerintah. Nah, berarti fatwa dia sama dengan fatwanya Barack Obama. Barack Obama menyatakan bagus, muslimin harus bangkit, ya, untuk menuntut keadilan, ya, dengan berdemo. Itu fatwanya Syekh Barack Obama. Barakallahu fikum. Ya, yang sama dengan fatwanya Yusuf Qaradawi. Dan ini Muhammad Hasan. Sementara ulama di Saudi Arabia dan di Yaman menyatakan jangan kaum muslimin, sabar. Jangan menuntut seperti itu. Akan terjadi pertumpahan darah. Jangan. Coba antum lihat. Perbedaan dua fatwa yang saling bertentangan. Ya. Bertolak belakang. Di fatwanya Yusuf Qaradawi dan Muhammad Hasan sama dengan fatwanya Syekh Barack Obama. Allah musta'an. Naam. Di sekolah kan. Jadi ada agama tu disifatkan yang sepertinya mau merampas kekuasaan. Nah, apakah kita sebenarnya? Nah, Muawiyah bukan mau merampas kekuasaan, bukan. Jadi seolah-olah digambarkan perang Siffin itu adalah perang politik, ya, perebutan kekuasaan. Tidak. Itu adalah masalah yang tadi sudah disebutkan. Bagaimana mengatasi pemberontak terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Terjadilah perbedaan ijtihad tadi. Barakallahu fikum. Nah,
mungkin menghadapi satu kekeliruan di antara khilaf ulama. Contohnya macam Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin dalam bab rakaman video. Yang mana Syekh bin Baz mengatakan dia lebih kepada haram. Kemudian Syekh Utsaimin kata benda itu tidak ni lah. Boleh digunakan untuk kaedah video. Bagaimana kita sebagai talibut ni melihat dua khilaf ulama ni, mungkin kita keliru. Ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan pada boleh untuk buat rakaman video. Penting pertama kita harus wajib untuk mengetahui barakallahu fikum kedudukan kedua ulama ini, ya, dua ulama besar. Yang berikutnya bahwa sebenarnya Syekh bin Utsaimin menyatakan boleh, ya, diizinkan video kalau dalam urusan dakwah, ya. Nah, bukan semuanya, bukan untuk segala urusan. Nah, sehingga jangan fatwa Syekh bin Utsaimin diterapkan melebihi yang beliau izinkan. Sekarang kita melihat banyak orang bermudah-mudahan kan video dalam banyak hal, berdalilkan dengan sikap Syekh atau fatwa Syekh bin Utsaimin. Ini kezaliman terhadap Syekh bin Utsaimin. Syekh tidak menginginkan itu. Kemudian berikutnya barakallahu fiik, kita sebagai salafin, sebagai tulabul ilm harus mempelajari dalil masing-masingnya, ya, berupaya untuk mempelajari dalil masing-masingnya. Dalil Syekh bin Baz itu bagaimana, dalil Syekh bin Utsaimin itu bagaimana. Waktu sulit Ustaz, nampaknya ada pembahasan tentang kaidah-kaidah fikih, tentang usul fikih. Ya itulah, kita coba belajar. Nah, karena nanti banyak masalah yang permasalahan agama yang menuntut kita untuk bisa mencari jawabannya. Tapi kalau terpaksa kita nggak bisa, Ustaz, nggak ada kesempatan untuk belajar, saya sibuk bekerja dan seterusnya, maka Syekh Muqbil rahimahullah membimbingkan untuk pertanyaan ini. Antum pilih mana ulama yang lebih antum percayai tingkat keilmuannya. Dalam hal ini Syekh bin Baz dengan Syekh bin Utsaimin, siapa yang lebih mulia, lebih tinggi tingkat keilmuannya? Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, maka ikuti pernyataan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Nah, jika dalam kondisi sudah kita tidak mampu lagi untuk meneliti, tapi kalau masih kita punya kemampuan, punya kudrah untuk meneliti, diteliti. Nah, dari demikian. Yang berikutnya, bagaimana menghadapi fatwa yang seperti itu? Pilihlah fatwa yang lebih menyelamatkan antum dari kemungkinan dosa. Satu menyatakan, ya silakan video, karena itu disebutkan alasan-alasan. Yang satu Syekh bin Baz dalam hal ini menyatakan tidak boleh, itu haram, kalau dilakukan dosa. Mana yang lebih menyelamatkan kita? Fatwa yang pertama atau yang kedua Syekh bin Baz? Syekh bin Baz lebih menyelamatkan kita. Barakallahu. Bisa kalau untuk dakwah boleh? Kalau untuk dakwah, video dakwah. Misalnya? Ustaz, misalnya ini saya berceramah di direkam, dimasukkan ke dalam Facebook, YouTube, ya. Nah, masya Allah. Disebarkan. Kan dalam untuk dakwah juga, video dakwah. Kalau seandainya seorang mendengarkan muhadharah atau ceramah agama, yang ini pakai suara, yang ini suara plus gambar, kira-kira pesan-pesan agama, nasihat dan isi ceramah tidak tersampaikan kecuali ada gambar, atau mungkin tersampaikan kita dengarkan, bisa kan? Iya kan? Nah, apa manfaatnya gambar? Menengok muka. Iya, menengok muka itu manfaat agama. Yang kita tanyakan, menengok muka itu manfaat agama atau bukan? Manfaat agama itu misalnya, kalau saya mendengarkan dengan melihat ini wajah Ustadz,
itu dalil-dalilnya lebih jelas. Nah, kadang Ustaz kan macam di Indonesia itu kan dulu kan jauh Pak. Macam di Jawa dengan di Sumatera kan jauh. Kalau di Jawa pun kalau naik bus 2 hari 2 malam. Iya. Sampai. Melalui rekaman berbagai nafas. Iya, nggak harus kan, nggak semestinya demikian. Bisa sekarang misalkan ya kita mendengarkan ceramah hasil rekaman kajian kita ini, iya, antum pulang ke rumah, antum dengarkan lagi, antum tulis, bisa kan? Alhamdulillah. Jangan takalluf, katanya, jangan berlebihan. Nah, itu satu. Yang kedua, ada mafsadah-mafsadah yang berikutnya, misalkan. Di rumah kita punya istri kan, misalnya bagi yang sudah beristri, sudah berkeluarga. Kalau istri kita melihat wajah Ustaz, wah Ustaz tampan ini, bisa nggak istri kita terfitnah? Hah? Bisa nggak? Atau istri kita itu adalah hurul ain yang nggak malaikat yang nggak terganggu. Maka dari itu Allah menyatakan kepada kaum wanita, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Katakan wahai Muhammad, perintahkan kepada wanita mukminat untuk menundukkan pandangannya dari pria-pria yang bukan mahramnya. Ya kan? Kalau istri kita melihat itu, bagaimana? Itu satu. Berikutnya, mafsadah yang berikutnya, efek negatif berikutnya. Ya sekarang antum masih kalau seandainya ada orang kagum kepada sang ustaz ini, kepada seorang ulama ini, kagum dia. Kalau dia melihat wajahnya, sholatnya menjadi khusyuk. Ya. Bisa nggak seperti ini? Mungkin antum, nggak mungkin. Antum sekarang mengatakan tidak mungkin. Diri antum, alhamdulillah Allah beri akidah. Allah berikan kepada antum manhaj. Bagaimana nanti kalau ada orang di sekitar antum? Itu kan tersebar. Siapa yang bisa membatasi penyebarannya? Nggak bisa. Nah, kemudian tertarik kepada syekh ini, sehingga lambat laun dia kalau sholat, dia taruh fotonya, berikan foto cerak, taruh itu. Seperti yang dilakukan oleh tarekat-tarekat sufi. Nanti berganti 100 tahun, 200 tahun, bisa menjadi kesyirikan. Bukankah kesyirikan yang terjadi sejak zaman Nuh alaihissalam itu bermula dari yang seperti ini? Digambar ketika ada seorang mati, dilukis gambar orang soleh tadi. Tujuannya apa? Untuk mengenang ibadah dia. Kita lebih khusyuk melihat orang yang soleh ini tadi, mengenang kebaikan dia. Akhirnya lambat laun syaitan terus bekerja, terus syaitan membisikkan. Akhirnya dia diibadah. Maka tinggalkan. Barakallahu fikum. Tinggalkan yang seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini. Nah. Hayakumullah. Subhanakallah.